Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang epistemologi. Kajian tentang epistemologi ilmu Islam terapan. Karena di IAIN Kudus itu khas diterapkan ilmu Islam terapan, dan ilmu Islam terapan ini jelas mempunyai dasar-dasar bangunan, dan diantaranya adalah tentang ilmu epistemologinya. Nah, baik, pada kesempatan ini kita bismillah akan memulai tentang apa itu epistemologi. Banyak sekali teman-teman mahasiswa yang kurang begitu memahami tentang epistemologi, dan kita belajar bersama untuk menguraikan sedikit demi sedikit tentang epistemologi. Jadi bahasan tentang epistemologi ini nanti ada kaitannya dengan ilmu-ilmu filsafat, ada ontologi, ada epistemologi. Nah, itu nanti tidak lepas dari kajian filsafat yang membidangi tentang ini. Nah, ini epistemologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani ya, episte, yaitu artinya adalah pengetahuan, atau epistemai yang berarti meletakkan, menundukkan, atau menempatkan, dan berasal dari kata logos. Yang artinya adalah perkataan, pikiran, atau ilmu. Secara harfiah, episteme logos adalah upaya untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan yang semestinya. Ini kayak seperti makna adil ya. Menempatkan sesuatu pada kedudukan yang semestinya. Nah, karena adil sendiri itu memang maknanya seperti itu, sesuai dengan kedudukannya. Bukan berarti menyamaratakan, tidak, tetapi adil itu misalnya ada kakak beradik, yang satu kelas TK, yang satu kelas Alia. Yang TK sekolahnya itu di dekat rumah, sementara yang Alia sekolahnya di kota. Nah, ini kalau dikasih uang sama kan repot. Jadi artinya bukan sama, tetapi itu menempatkan sesuatu pada kedudukan yang semestinya. Kalau si adik itu berarti kalau dikasih uang jajan, misalnya 3.000 sudah cukup atau 2.000 sudah cukup untuk jajan, sementara kalau si kakak ini jelas lebih karena pakai bensin, terus kemudian untuk tugas-tugas, kemudian untuk jajan. Nah, ini pasti beda. Nah, ini epistemologi ya. Sedangkan Sujono itu mendefinisikan epistemologi adalah salah satu kajian filsafat yang secara khusus mempertanyakan mengenai ruang lingkup dan batasan-batasan pengetahuan, atau asal-usul, susunan, metode, sah dan tidaknya ilmu pengetahuan. Ini tentang pengertian epistemologi ya. Tentang pengertian epistemologi, Sujono lebih jelas mendefinisikan itu epistemologi adalah seperti itu ya. Intinya sebuah ilmu pengetahuan itu jelas ada asal-usulnya, ada susunannya, ada metodenya, dan ada validitasnya. Sah atau tidak sih ilmu pengetahuan itu. Nah, ini adalah ranah-ranah dalam kajian pada epistemologi. Kemudian ini berkaitan dengan tujuan dan format epistemologi. Pertama kali kajian epistemologi ini bermaksud untuk mengkaji pengandian-pengandian, di antara maksud dari epistemologi adalah mengkaji pengandian-pengandian dan syarat-syarat logis
yang mendasari lahirnya pengetahuan serta membuktikannya secara rasional terhadap klaim kebenaran dan objektivitas. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengukur seberapa akurat validitas dari ilmu pengetahuan yang kita dapat. Apakah ilmu pengetahuan yang kita dapat itu benar-benar bisa dibuktikan secara empiris ataukah secara teori. Itu nanti pada pembahasan selanjutnya akan kita kaji lebih detail tentang klaim kebenaran. Jadi klaim kebenaran terus klaim apakah itu memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan secara empiris atau tidak, ataukah itu hanya OOT, omong-omong doang, ataukah tidak. Nah, itu termasuk kajian epistemologi. Maka kajiannya adalah kajian analisis yang mendalam untuk epistemologi. Sedangkan kalau untuk format dasar epistemologi itu berkisar pada pencarian sumber pengetahuan manusia. Hal ini meliputi sumber pengetahuan. Apa yang kita dapat, sebuah ilmu pengetahuan, itu pasti ada sumbernya. Ini sumbernya dari mana? Apakah dari seseorang? Seseorang itu apakah termasuk orang yang benar-benar bisa dipercaya atau tidak? Atau kabar yang kita terima itu adalah dari seseorang yang benar-benar kredibel atau tidak? Nah, itu sumber namanya ya, sumber. Kita mengetahui tentang sesuatu, kita tahu tentang sesuatu, kita tahu tentang informasi, itu sumbernya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, begitu. Ini sumber. Kemudian yang kedua adalah tentang alat dan metode untuk meraih pengetahuan tersebut. Ya, ada fasilitasnya, ada alatnya, ada metodenya untuk meraih sebuah pengetahuan. Itu termasuk dari format dasar epistemologi juga. Karena kajian epistemologi adalah berkisar tentang itu. Tidak meninggalkan metode, tidak meninggalkan model, tidak meninggalkan fasilitas yang berupa alat yang nantinya bisa kita peroleh lewat fasilitas tersebut. Ilmu pengetahuan yang kita dapat lewat metode itu, lewat alat itu, lewat pisau analisis itu. Dan kemudian yang terakhir adalah tentang validasi terhadap kebenaran pengetahuan. Nah, validasi ini nanti masuknya adalah pada pembahasan selanjutnya. Validitas ya, validitas kebenaran. Kita mengetahui tentang informasi sebuah objek tertentu, atau kita mengetahui tentang informasi tentang hal-hal yang seputar kehidupan kita. Maka itu perlu dicek-recek. Jangan sampai kita mentah-mentah memakannya. Jangan sampai apa yang terjadi misalnya di Indonesia ini itu gimana toh? Apakah benar berita SCTV mengatakan seperti itu, Metro TV seperti itu, kemudian saluran televisi yang lain mengatakan seperti itu, di radio seperti ini, di YouTube seperti ini. Nah, itu yang benar yang bagaimana? Nah, ini masuknya adalah pada validasi kebenaran pengetahuan. Jadi nantinya akan dicek lewat apakah sesuai dengan fakta empiris atau tidak, ataukah itu hanya hawa yang dihembuskan untuk masyarakat biar geger. Nah, itu nanti masuknya adalah pada validitas kebenaran. Lanjut ya, karena epistemologi ini tidak luput dari mengkaji 3 ya, sumber, metode, dan validitas. Maka pelan-pelan kita akan membahas satu persatu tentang sumber pengetahuan dahulu, kemudian metode dan validitas. Ya, bismillah, ini untuk sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu banyak sekali. Dan mungkin di antaranya bisa kita ringkas menjadi 4 ya. Yang pertama adalah sumber pengetahuan itu secara global. Pertama adalah tentang sumber pengetahuan rasio.
yakni merupakan pengetahuan yang bersumber dari penalaran manusia. Pada sumber pengetahuan ini diketahui bahwa pengetahuan adalah hasil pemikiran manusia. Namanya rasio, berarti ada hubungannya dengan akal. Akal manusia. Allah memberikan akal kepada manusia. Tujuannya adalah untuk liulil albab, liulil absor, dan lain-lain. Agar apa yang diciptakan Allah ini diantaranya adalah alam dan seisinya, kita disuruh untuk menganalisis, untuk menggunakan rasio yang benar, untuk berpikir yang benar. Jangan-jangan berita yang beredar sekarang ini itu adalah berita hoax, berita sara, berita politik. Yang ini justru malah akan memperkeruh keadaan Indonesia menjadi tidak ada persatuan. Gara-gara isu-isu yang dihembuskan itu. Nah, itu adalah rasio. Maka rasio ini penting sekali. Orang tidak akan bisa memahami tentang sesuatu kalau tidak menggunakan rasio. Maka sumber pengetahuan yang pertama itu adalah rasio, ya. Di antaranya dari keempat yang nanti akan kita sebutkan adalah rasio. Rasio ini biar kita itu mencerna dengan baik, biar kita itu memahami sebuah objek dengan baik. Kita mengetahui tentang teks, itu pemahamannya bagaimana yang benar, itu adalah tentang rasio. Rasio maka tidak bisa ditinggalkan, termasuk sumber pengetahuan yang sangat urgen. Untuk yang kedua, ini adalah empiris, ya, fakta empiris, fakta yang kenyataan sesuai dengan fakta lapangan itu bagaimana. Merupakan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman yang dialami manusia. Sumber pengetahuan ini dirumuskan berdasarkan kegiatan manusia yang suka memperhatikan gejala-gejala yang terjadi di sekitarnya. Oke. Ini fakta empiris. Jadi sumber pengetahuan itu diantaranya adalah yang berupa empiris. Nah, empiris ini penting, termasuk untuk mengecek fakta. Ya, mengecek fakta. Ini tentang isu-isu yang dihembuskan, ini empiris modelnya. Jangan kita mudah untuk terprovokasi dari fakta, dari informasi yang kurang begitu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya Rasulullah ketika menghimbau kepada para sahabat, jangan mudah percaya, ya, jangan mudah percaya kepada informasi-informasi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Maka ceklah di lapangan. Nah, ini termasuk kalau kita itu ada kabar burung misalnya Ani dan Roma itu sedang merajut rasa misalnya. Ani dan Roma sedang merajut rasa. Nah, kita yang mendapat kabar seperti itu, kita penasaran. Apa benar? Kayaknya Ani dan Roma itu tidak jadi dia menikah. Adanya cuma di film-film saja. Nah, apakah fakta empirisnya itu seperti itu? Ini apakah sesuai film atau tidak? Fakta empiris itu apakah Bang Roma dan Bu Ani ini benar-benar menikah? Nah, kita cek. Oh, ternyata tidak. Nah, itu kalau tidak ini berarti fakta empiris dan itu adalah sumber termasuk dari sumber pengetahuan. Begitu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah intuisi, ya, intuisi. Intuisi merupakan sumber pengetahuan yang tidak menentu dan didapatkan secara tiba-tiba. Intuisi itu gambaran yang untuk orang Islam yang kita kenal adalah seperti halnya mendapatkan ilham. Taruhlah kalau seorang rasul, seorang nabi, mereka mendapatkan wahyu. Ya, mereka mendapatkan wahyu dari Tuhan, dari Allah Sang Maha Kuasa. Nah, kalau untuk orang-orang yang alim, orang-orang yang terpilih, para wali, itu mereka mendapatkan ilham. Nah, ilham ini adalah intuisi. Para ulama, mereka orang yang hatinya bersih, itu adalah intuisi. Ya, intuisi itu ilham. Sedangkan kalau para rasul, para nabi, mereka mendapatkan wahyu. Nah, wahyu itu sudah tutup
Maka setelah Nabi namanya adalah ilham. Ilham ini intuisi. Para ulama itu pandai sekali dalam mengarang kitab. Para ulama pandai sekali dalam mengarang kitab karena mereka mendapatkan ilham langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Makanya ketika mereka mengarang kitab biasanya ada kejanggalan tertentu. Itu mereka langsung sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kadang itu lewat perantara Nabi Muhammad, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan Nabi Muhammad, para ulama itu, sehingga langsung mendapatkan ilham, mendapatkan ilmu pengetahuan langsung dari langit. Imam Suyuti yang karangan kitabnya itu 600 kitab, itu orang satu kok bisa mengarang 600 kitab, betapa hebatnya. Ya, ini kalau akal manusia secara biasa tidak akan bisa. Maka ilmu pengetahuan yang berupa intuisi ini hebat sekali ya. Itu adalah orang-orang yang mukasyafah, yang tingkatannya orang para ulama hebat dan para wali ya. Terkadang kita sebagai manusia ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, otak akan berpikir sangat keras untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Solusi itu muncul tiba-tiba dalam benak kita, tanpa sedikit pun kita menjadwalkan atau berusaha mencarinya. Hal yang demikian bisa dikatakan sebagai intuisi. Ya, taruhlah kalau intuisi secara dasar seperti ini ya, intuisi ilham cilik-cilikan. Ilham cilik-cilikan seperti itu. Kita itu memikirkan sesuatu. Tetapi ini solusinya bagaimana toh? Masalah yang kita hadapi ini. Dipikir sampai pusing, tidak ketemu. Nah, delalain. Ketika masuk kamar mandi, kita baru ingat, oh iya, kalau permasalahannya seperti ini, nanti aku akan berbuat seperti ini. Berarti solusinya adalah seperti ini. Nah, itu tidak disengaja, masuk kamar mandi tidak sengaja, justru kalau di ruang tamu dipikirkan dengan sangat keras tidak ketemu, justru malah masuk kamar mandi itu ketemu. Taruhlah seperti halnya apa ya, ya ini kayak guyonan saja, kayak guyonan misalnya kita itu mencari barang atau mencari uang lah katakanlah, itu taruh di mana, di lemari tidak ada, di kasur tidak ada, di pakaian tidak ada, di dompet tidak ada. Loh, kita sudah posing 7 keliling mencari uang itu tidak ketemu, malah kadang-kadang sholat itu ketemu, langsung sholat. Jadi sholat malah ketemu duit. Ini apa ini? Ini ilham kecil-kecilan namanya ya. Bisa saja, mungkin tidak berlebihan dikatakan sebagai ilham, karena sudah kita cari dimanapun tempatnya tidak ketemu, justru malah itu ketemu. Kan aneh, ajib ya, hal-hal yang mustahil ini. Kemudian selanjutnya adalah tentang wahyu. Ya, wahyu ini sebagaimana yang merupakan sumber pengetahuan yang berasal dari Sang Maha Kuasa, biasanya yang dapat menerima sumber pengetahuan seperti ini adalah manusia-manusia pilihan. Ya, kalau dalam kajian Islam itu tadi sudah saya sebutkan, untuk wahyu itu memang hanya diperuntukkan untuk para rasul dan diperuntukkan untuk para nabi yang mereka adalah merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah nabi, setelah rasul itu tidak ada yang namanya wahyu, tetapi adanya adalah ilham. Karena ilham ini tidak diberikan kepada manusia saja, tetapi bisa diberikan kepada yang lain. Misalnya di situ bahasanya mungkin adalah petunjuk ya, petunjuk misalnya dalam istilah untuk lebah, itu kan mereka ada bahasa-bahasa itu ya, tetapi kalau untuk wahyu benar-benar sudah dipastikan sudah tidak ada, karena Nabi Muhammad adalah khotaman nabiyyin, nabi yang terakhir, maka setelah itu tidak ada turun wahyu. Adanya adalah ilham, dan para ulama itu mewarisi ilmu mukasyafahnya para anbiya, sehingga mereka di dalam permasalahan mencari solusi masalah tertentu, misalnya tentang ilmu fikih dan tentang ilmu kalam,
tentang ilmu filsafat, dan ilmu-ilmu yang lain. Ketika ada permasalahan di masyarakat, itu kalau tidak ketemu orang-orang yang top markotop ini, bisa sowan langsung mukasyafah kepada Allah. Ya, biasanya para ulama seringkali diajari oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketemu dalam mimpi atau ini bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Ini tingkatannya orang-orang hebat. Ya, kita paling tingkatan yang paling kecil-kecilan tadi, mencari duit tidak ada, pas sholat malah ketemu. Nah itu ilham kita ya. Oke, itu dulu dari pembahasan ini. Nanti kita akan melanjutkan pada part kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.